Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma akfina bi halalikan haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa memohon pertolongan, kemudahan, kemurahan, Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan insya Allah paling utama. Nggih. Ibunda Aisyah sami sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya nikmat berupa sempat, karena banyak orang yang sehat namun belum Allah berikan kesempatan. Dan juga banyak lagi sudah sehat juga sempat ning dereng kerso. Alhamdulillah Allah cukupkan sehat, sempat, iman, Islam, dan Allah izinkan. Ini nikmat yang luar biasa. Sekali lagi karena masih banyak saudara kita, rekan kita itu yang belum Allah berikan kesempatan untuk bermajelis ilmu. Sementara thalabul ilm itu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban untuk seorang muslim dan muslimah. Karena dalam nama dijuddiniyah al-khomsah niki nate mireng dereng nggih ben kepenak dereng kan niku mawon. Ngapunten niki. Nama dijuddiniyah al-khomsah itu paradigma Muhammadiyah memandang agama itu apa? Salah satunya adalah adinul ilm, agama ilmu. Kemudian ada adinul hadarah, menganggap, memandang, dan melaksanakan perintah agama itu untuk membentuk, untuk menciptakan, membentuk, merubah ke arah yang lebih baik sebuah peradaban. Lah, berbicara peradaban, sudahkah peradaban kita hari ini lebih baik atau lebih buruk dari yang sudah-sudah? Kata seniku. Nah, persoalannya itu. Maka ini menjadikan PR untuk kita semuanya warga Muhammadiyah untuk senantiasa berpikir, ngaten nggih, untuk membentuk, melahirkan generasi-generasi yang lebih mencintai agamanya, bangga dengan agamanya, dan menjadikan agama ini rahmat semesta alam. Kata sini nggih, karena ada ad-dinur rahmah. Jadi ada 5 paradigma Muhammadiyah memandang agama Islam itu apa, ngaten. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa beliau tidak mungkin kita berkumpul di sini. Tanpa beliau tidaklah mungkin ada masjid ini juga, nggih. Karena kita membangun, bersusah payah, bergotong royong membangun masjid untuk kegiatan ibadah yang mudah-mudahan juga bisa kita tambah dengan kegiatan, perbanyak kegiatan-kegiatan muamalahnya. Karena kalau masjid hanya digunakan untuk sholat, berarti 24 jam hanya 5 kali saja. 5 kali 5 menitan berarti 25 menit, ngaten. Jadi fungsi masjid sangat kecil, sementara berbiaya sangat besar. Lah ini yang kami secara pribadi ataupun ketakmiran mendorong. Mari gunakan masjid, manfaatkan masjid sebaik-baiknya, yang terpenting sesuai dengan syariat Islam kita. Ngaten. Jadi dulu banyak banget fungsi masjid di zaman Rasul, nggih. Sa'ad bin Mu'ad dirawat di rumah, di masjid, ngaten. Jadi banyak fungsi masjid untuk pertemuan, untuk pusat pemerintahan, banyak.
Bahkan tawanan perang juga dimuliakan, ditempatkan di masjid. Karena bagaimanapun juga kita sekarang ini melihat contohnya Gaza dengan segala keterbatasannya, sembunyi di lorong-lorong, tetap memuliakan tawanannya. Ketika tawanan Hamas dikembalikan kepada Israel, rata-rata mereka betul-betul dalam kondisi kesehatan yang prima, dan bahkan melambaikan tangan syukron, mengucapkan terima kasih atas perlindungan Hamas dari bombardir Israel. Nah, ini betul-betul akhlak Islam yang harus betul-betul kita tampilkan hari ini. Melalui dari mana? Corongnya, menara peradabannya, yaitu di masjid. Sayang hari ini kita menjumpai barangkali anak-anak kita, cucu kita masih kurang menyukai masjid, ngaten. Belum, nggih. Insyaallah belum. Bentar lagi, ngaten nggih. Insyaallah. Lah ini upaya kita bersama orang tua. Kalau saya masih belajar jadi orang tua nih, nggih. Tapi mohon dukungan dari ibunda Aisyah yang insyaallah senantiasa Allah rahmati, dengan kita bahu membahu, ta'awun ala birri wa taqwa, insyaallah kita bisa membangun peradaban sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rasa syukur yang tiada tara, kita masih diberi kesehatan dan Allah masih kumpulkan kita di masjidnya. Pada pertemuan yang lalu saya sedikit membahas terkait dengan napa? Kesupen? Karena sudah 35 hari yang lalu nggih, selapanan. Jadi agak lupa, maka saya sedikit ingatkan kembali. Okay. Kemarin kita membahas sampai dengan kaifa yubarmijul Qur'an al-hayyah gitu. Bagaimana memprogram Quran ke kehidupan kita. Dados ingkang program niku Quran mawon. Jangan diprogram yang lain. Sebagaimana persaksian kita kepada Allah. Nah, ini kemarin saya menyampaikan di musola, barangkali mungkin Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah ini tempat untuk kesimpulannya, nggih. Saya alhamdulillah rutin sudah beberapa bulan yang lalu ke keliling musola. Mudah-mudahan ini menjadi kesimpulan dari yang kami sampaikan di musola-musola itu. Terkait dengan akidah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu satu gerakan, Harokatul Islamiyah, amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakannya pertama itu ke tauhid dulu, nggih, pemurnian tauhid, memurnikan tauhid dari keyakinan-keyakinan yang tidak masuk akal, tahayul. Karena orang Jawa biasanya dekat sekali dengan tahayul. Ben ganteng nganggo ali-ali misal, kan nggak ada pengaruhnya, nggih. Walaupun kula nganggo ali-ali. Tapi tidak ngaruh lah. Atau misal nengkana kowe anak jine nek ora dengi sesajen cok ganggu. Lah itu kan tahayul nggih, enggak masuk akal. Kak nggih, aja lunga-lunga dina Setu. Nggih niku. Ini masih nggih. Jangan lunga-lunga dinten Setu tesih. Ampun mboten lah nggih, ampun mboten. Jadi enggak usah mikir yang aneh-aneh lah ngaten. Kita berkeyakinan pokoknya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala hal. Bahkan daun yang kering tidak akan pernah jatuh tanpa izinnya. Kan ngaten nggih? Arep dioro-oro kayak ngapa, kalau Allah belum izinkan tidak akan jatuh. Itulah kuasa Allah. Lah niki nun sewu, kemarin saya tanyakan di musola. Izinkan saya bertanya dulu untuk mencairkan suasana ben mboten ngantuk nggih. Boleh? Boleh nggih? Oke. Ngapunten sangat, izinkan anak-anak ini bertanya kepada ibundanya. Kinten-kinten kalau kita yakin Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu berkuasa atas segala hal. Kinten-kinten kalau misal berkuasa atas segala hal, berarti karena Allah itu ya Rahman, zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kenapa ada orang miskin? Kenapa anak kecil sudah gagal ginjal? Rahmannya di mana? Allah Maha Adil, adilnya di mana? Anak kecil sudah gagal ginjal. Wis gagal ginjal nggo
opname bae ora nana duite. Lah pripun niku? Untuk menjawab hal semacam itu. Rahmannya Allah di mana, adilnya Allah di mana? Kinten-kinten pripun? Adil napa mboten? Ya tetap adil bae kados niku nggih. Jawaban yang kepenak kados niku. Nggih. Selain ini jadi terkait dengan iman kepada qada dan qadar, takdirnya Allah. Kalau semisal kita yakin takdir Allah itu pasti baik, insya Allah apapun yang mungkin menimpa kita, kita pandang itu musibah atau itu mungkin berkah, itu semuanya baik, kata seniku nggih. Karena banyak kejadian ketika mungkin saja kita nggak diberi sakit, kita malah nggak pernah istirahat. Kalau kita mungkin nggak pernah jatuh miskin, mungkin kita terlalu mendongak ke atas. Kan banyak yang seperti itu, nggih. Jadi kita berhusnudzon, Allah itu tidak main-main dalam menetapkan sesuatu. Nggih. Allah tidak main-main dalam menetapkan sesuatu. Misal dulu kaum Sodom, nggih, diazab Allah. Kalau nggak diazab barangkali sekarang udah parah sekali kehidupan. Ngaten nggih. Jadi kita senantiasa betul-betul berhusnudzon, apa yang terjadi qadarullah pasti terbaik. Kalau Rahman Rahimnya gimana? Lah ini kadang kita juga harus mentadaburi kisah ketika Nabi Ayub riyin nate gerah nggih. Nate gerah. Sampai pada titik beliau sudah susah sekali untuk sholat. Beliau didorong terus oleh istrinya, minta, kamu kan kekasih Allah, minta kesembuhan. Apa yang dijawab Nabi Ayub di awal-awal kan beliau bilang izin, gitu ya, izin. Inyong sehatnya wis kesuwen, pas sehat bugo ngapa? Seniku lah nek kita yang menjawab barangkali izin. Lah itu betapa ketika keimanan itu ada di dada hambanya, semua serba indah saja. Tapi ketika imannya hilang, redup, nurnya redup, apa-apa menjadi keluh kesah saja. Makanya maha benar firman Allah, barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, kata seniku. Karena juga Nabi ngendika, Nabi bersabda, bukanlah juga orang kaya itu yang banyak harta, melainkan yang dicukupkan hatinya. Persoalannya nun sewu empun sami cekap sedaya nggih. Insyaallah mboten nonton sing kurang nggih. Insyaallah mboten nonton sing kurang. Nek ditanya seperti ini cok mandan senyum-senyum pripun. Nggih. Manusia tidak pernah merasa cukup, hanya kalau nggak disyukuri nggih. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa Allah cukupi. Sebagaimana saya belum mau melepaskan doa Allahumma kfina bihalalika an haramik. Saya belum berhenti berdoa seperti itu di muqaddimah. Setiap pertemuan saya selalu berdoa itu ujungnya. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupi hamba dengan harta yang halal saja cukup. Sehingga kami tidak menoleh-noleh kepada yang haram. Empunlah kados niki mun cekap. Jadi jangan kemudian ditambah harta-harta yang subhat yang sehingga malah mencampuri yang halal menjadi rusak. Kata seniku ini naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah makfina bi halalikan haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak. Oke. Saya terus seperti itu karena saya melihat jebulnya ternyata semakin maju zaman ini, katanya semakin maju nggih. Tapi saya melihat kok makin banyak orang yang ngapunten pakai kosakata radi kasar, blingsatan. Banyak orang itu blingsatan, sedikit-sedikit panik. Padahal la ilaha illallah, hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah la ilaha illallah. Harusnya kan kita bergantung kepada Allah, only one, Allah, satu-satunya tetap Allah. Kalau memang lagi sedih ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita kembalikan, kita rujuk kepada Allah, kembalikan saja ke Allah. Kalau memang lagi ada kesempatan, kelonggaran, alhamdulillah.
Bahkan Ustadz saya ketika memberikan tausiah kepada saya, Mas Amir, Ustadz tidak bisa memberikan tausiah apa-apa, tidak panjang-panjang, tapi Mas Amir coba tegakkan alhamdulillah ala kulli hal, ngaten. Bersyukurlah apapun halnya, apapun kondisinya, kita masih di kesempatan bertobat. Jadi ternyata ketika saya pengen menegakkan alhamdulillah ala kulli hal itu panjang banget prosesnya. Saya lepas dari pondok Assalam dulu nggih. Itu 98, barangkali bisa memaknai alhamdulillah ala kulli hal dengan bombong. Itu baru belakangan ini nggih. Lah kepriwe arep alhamdulillah wong kadang kepaduk lara banget kok. Kepaduk saja itu. Apalagi yang lain yang berat-berat, kepriwe arep alhamdulillah. Tapi nggih mboten napa-napa, kalau belum bisa juga alhamdulillah minimal innalillahi. Jadi orang beriman itu simple, gampang. Kalau lagi bombong bunga alhamdulillah. Nek lagi sesek dadane innalillahi. Mpun kali tok. Sebetulnya seperti itu orang beriman. Kalau memang enggak kita sukai kejadiannya, kita kembalikan ke Allah. Mungkin kita melihat, kita berhusnudzon kehendak Allah itu yang terbaik di situ. Kata niku nggih. Insya Allah hidupnya orang beriman itu bahagia terus lah, insya Allah. Sampun berbahagia, Ibunda Aisyah, sedaya bahagia nggih? Insya Allah bahagia. Jangan terus memikirkan yang kekurangannya, karena percaya saja memikirkan kekurangan orang anak poge, nggih, ngoten niku. Dados empun cekap nggih. Maksudnya hidup ini sudahlah cukup, tinggal bagaimana membimbing anak cucu, karena visi misi kita hidup paling tidak nggih, idza matabna adam in qata amalahu ila thalathin. Mari kita jadikan ini visi kita. Pokoknya banyakin sedekah, karena toh juga enggak dibawa pulang ke sana, Allah juga enggak butuh harta kita, nggih. Sedekah jariyah, kemudian al ilmu yuntafau b, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat, insya Allah kita bisa membentuk bi'ah, lingkungan-lingkungan yang baik. Kita siapkan guru-guru anak kita yang terbaik, lingkungan baik, gurunya baik, pergaulannya juga baik, hubungan anak ke orang tua sopan, wong tuane bunga, tambah sayang sama anaknya. Lah itu kan indah sekali nggih. Lah lingkungan ini yang kemudian insya Allah bakal membentuk anak kita menjadi waladun soleh yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Lah saya mengajak betul mengetuk, kalau tidak bisa mengetuk menggedor, nggih, menggedor ibunda. Ini ngapunten sangat. Sebetulnya tanda-tandanya kan mudah kita pahami, nggih. Kalau anak sudah mulai bantah, ketahui saja pasti ada tarbiyah yang salah. Tarbiyahnya enggak tepat, itu pasti. Barangkali ketika awal, niki ngapunten kita kembali ke Quran dulu nggih. Karena memang temanya kaifa yubarmijul Quran al-hayyah, bagaimana memprogram Quran untuk membimbing guide diri kita, hidup kita, bahkan hidup dan mati kita di sana nanti. Al-Quran tetap memberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bagaimana tujuan Ramadan yang tadi saya sampaikan di awal, di muqaddimah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Jadi targetnya Ramadan apa? Khatam Quran yang terkait dengan Al-Quran. Biasanya kalau Ramadan khatam. Khatame ping pinten? Ping kalih, ping setunggal, ping setunggal. Nggih. Ini sebenarnya pancingan. Saya tidak ingin napa kita terjebak pada jumlah. Unyung khatam ping pitu, unyung khatam ping, enggak usah banyak-banyakan. Karena unzila fil Quran hudal linnas. Napa hudal linnas? Petunjuk bagi manusia. Nah, niki ngapunten sangat. Setiap Ramadan dikasih petunjuk apa oleh Quran? Itu target satu.
bukan jumlah-jumlah banyak-banyakan. Nggih. Khatam seping pisan mboten napa-napa, yang penting sudah dapat hudan apa belum? Setiap Ramadan lah paling tidak sudah ngapunten pun menangi Ramadan kan pun ping puluhan nggih. Paling tidak ini satu Ramadan dapat hidayah apa? Hudan apa? Petunjuk apa? Karena targetnya hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqon. Nggih. Targetnya 3 ini. Jadi bukan nanti sepertinya tidak ditanya konek Ramadan khatam ping pira kan mboten kados sugi. Tapi bukan artinya yang memang terbiasa satu pekan satu khatam nggih, satu pekan khatam dilanjutkan ditingkatkan. Ini maksudnya level yang paling standar nggih, yang paling bawah, paling tidak kita memaknai Quran di dalamnya pasti ada hudan. Petunjuk. Sudah dapat apa petunjuk dari Quran? Nah, ini yang ingin saya menggedor ini. Oke. Ulumul Quran kan qiraat betul. Tapi mentadaburinya juga penting. Oke. Misal saya teringat kembali zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin. Misal, oh iya, memang fitnahnya manusia, syahwatnya manusia itu kepada nisa wal banin, senengnya, cintanya luar biasa kepada wanita dan anak-anak. Sami kula nggih masih manusia, menyukai sekali, mencintai sekali anak dan istri saya. Wal qanatir mungkontoroti, nggih, harta, benda. Kemudian dari minadzabi wal fiddati, dari emas, perak, perhiasan, nggih. Memang kecintaan kita, syahwat kita ke situ luar biasa. Itu sudah Allah sampaikan 1400 tahun yang lalu nggih mengingatkan kita. Biasa saja kos delamaning mati. Kinten-kinten kan ngaten jane nggih kalau pakai bahasa losarinya. Tapi kita kok ya ndablek saja. Bahkan yang lebih parah ngapunten. Sekali lagi karena saya minta izinnya gedor nggih. Ngorok-ngorok ben bareng-bareng pada sadar, sareng-sareng ini sadar. Jangan pernah motivasi anak kita sukses parameternya itu dunia. Nggih. Sekolah sing pinter ben dadi dokter. Ya ini baik, tapi maksud saya kenapa kita enggak motivasinya yang lebih enak, lebih enteng, tapi semua orang bisa lakukan. Misal, bismillah, ko SMA kudu rampung Qur'ane, ben kaya Ibnu Sina kae. Ibnu Sina sinten? The father of modern medicine, okay? Bapak kedokteran modern. Dia selesai Qur'annya umur belasan tahun. Sehingga dia bisa menjadi bapak kedokteran modern, dia ngambil dari Saripati Quran. Lah karena memang mengerti Saripati Quran. Lah kita hari ini tuh cuma baca. Khatam ping pira? Ping pisan. Oh, nyong ping telu. Jadi termotivasinya ngatamin terus, banyak-banyakin terus. Tapi lupa yang tadi saya bacakan, hudalinas wa bayyinati minal huda, penjelasan terkait petunjuk-petunjuk itu. Petunjuk kan nek mboten dijelasaken nggih dereng paham ugi. Nggih. Maka bayyinati minal huda. Kemudian wal furqon, pembeda. Pembeda seperti apa? Pembeda sing jelas kalau kita orang Islam, minimal beda kita dengan orang kafir mencolok. Mencolok apanya? Pakaiannya, tidak hanya pakaiannya, tapi akhlaknya. Kan ngaten nggih? Akhlaknya. Lah, mari kita berjuang bersama-sama mulai kita ubah peradaban ini. Sudah selesai memotivasi anak-anak kita untuk mengejar dunia. Selesai sudah. Justru kita nggak usah ngejar-ngejar dunia karena takdir Allah menjadikan manusia khalifah fil ard. Khalifah itu kan yang mengelola, nggih? Yang mengelola, yang memimpin, yang menjaga itu.
Sementara ketika kesuksesan dihadapkan kepada dunia, justru kebanyakan anak-anak kita mengeksploitasi dunianya. Pohon-pohon digunduli, lautan dipagari. Masya Allah, rakusnya luar biasa. Sehingga kita tidak berdaulat atas tanah air beta. Nggih? Tanah air beta wis didoli kabeh. Karena motivasinya dunia. Kalau kita merasa pemilik dunia, mestinya ndak boleh merusak, kan ngaten nggih? Ilmunya semuanya di Quran. Biasa saja nak, kamu kaya, masuklah surga dengan kekayaanmu. Kamu miskin, top, orang akan pikiran, masuklah surga dengan kemiskinanmu. Selesai. Saya izin kepada ibu saya, karena ridho Allah, ridho walidain. Kalau Agung tidak bisa menjadi Utsman bin Affan, kalau Agung tidak bisa menjadi Abdurrahman, maka cukup jadi Uwais Al-Qarni. Nggih, Uwais Al-Qarni. Sing miskin saking kepengin bawa ibunya pergi haji ke Mekah, latihan mbopongi wedhus atau sapi lah, binatang, nggih. Dari bawah ke atas, turun lagi, dari atas ke bawah ke atas. Ben kinten-kinten kuat nggendong ibunya ke Mekah. Nggih. Karena beliau waktu itu di Yaman kalau tidak salah. Yaman menuju Mekah itu sekitar barangkali 2000-an kilometer. Kita bayangkan, sini Jakarta 450 kilo. Nggih. Itu 3 sampai 4 kali lipat ke Jakarta. Berarti kalau membayangkan saya gendong ibu saya ke Jakarta. Baru sepertiga perjalanan, maka saya harus gendong lagi ibu saya ke Palembang. Belum dereng duki, gendong lagi dari Palembang sampai Aceh. Enggak apa-apa miskin, tapi mengantarkan kita kepada derajat tertinggi enggak apa-apa. Nggih. Bahkan Umar diminta, kamu minta doa sama Uwais Al-Qarni. Kan luar biasa, nggih. Lah ini yang saya betul-betul ingin kita semua itu bersama-sama sadar akan hal itu. Tenang sajalah. Zuyina linas hubu syahawat itu sudah Allah firmankan ke nabinya, dan sampailah kepada kita 1400 tahun ingkang kala wingi. Nggih, lebih 1400 tahun lebih. Karena sekarang hijriahnya sudah berapa? 1446. Lah niku. Maka betul-betul kembali ke tema, monggo sareng-sareng mentadaburi Qur'annya ngaten. Di At-Taqwa saya sedang menyampaikan kajian Journey Through the Quran. Angel nggih? Journey Through the Quran. Itu anu nggih gampilaken tok jane. Jadi Syekh sinten Hasan Albani, Syarif Hasan Albani, beliau yang menulis buku ini, beliau karena harus berdakwah kepada kaum-kaum kufar, teng Inggris kan kata kaum kafir nggih. Itu beliau menulis buku itu nggih nyimpelaken. Bahkan mungkin kita sendiri di sini juga malah ndak tahu kandungan isi intisari masing-masing surat nggih. Nah, ini ketika saya baca, alhamdulillah kok saya kayaknya lebih kepenak ngene melajari kados niku. Kalau wingi teng At-Taqwa sudah sampai di Ali Imran. Ada jamaah At-Taqwa nggih? Ali Imran napa mawon? Ada 4 intisarinya. Kesupen malih. Ada At-Taqwa? Oh, enten nggih. Itu kita membahas sampai dengan Ali Imran kalau wingi. Ali Imran ada 4, yang paling inti dari Ali Imran 4. Walaupun nanti diperinci lagi nggih. Tapi kita harus memahami, oh nang Ali Imran 4. Minimal kan pun nempel ri teng mriki. Ngaten nggih? Daripada bingung, paling saya kok dados radi pesimis ini. Nun sewu bertanya boleh nggih? Bertanya malih. Intisari kulhu Allahu ahad napa? Kulhu, surat kulhu. Allah Maha Esa.
pentauhidan ke Allah nggih. Alhamdulillah, intinya dari kul huwallah ngertos. Next yang paling ujung saya tarik ke yang paling awal, inti Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah. Ini kita belajar dulu dari yang sederhana riyen nggih, ngapunten. Al-Fatihah kan diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kemudian alhamdulillah, pemujian kepada Allah, segala puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin yang memiliki alam, nggih. Ar-Rahmanir-Rahim. Disebut lagi ya Maha Kasih, Maha Penyayang. Jadi inti dari Al-Fatihah yang pertama pemujian. Kemudian baru di inti yang kedua ihdinas siratal mustaqim. Jaluk, nggih. Berarti kan pertama pemujian, yang kedua sudah minta. Minta jalan yang lurus. Yang lurus seperti apa? Nah, manusia cok nek njaluk lengkap banget. Ngaten nggih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Oh maaf. Iya kan butuh dulu lewat. Oke, berarti pertama pemujian, yang kedua persaksian. Ya Allah, hamba beribadah kepadamu, hamba taat kalian panjenengan, begitu kan? Oke. Jadi pertama memuji, kedua berjanji, bersaksi, saya akan beribadah kepadamu, saya akan taat kepadamu. Memuji, kemudian berjanji, yang ketiga baru minta. Ngaten nggih? Lah memahami Al-Qur'an kinten-kinten agar lebih mudah diambil inti-intinya dulu. Lah itu yang dibahas di Journey Through the Quran, atau kalau bahasa Indonesia ya barangkali menyelami mutiara yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Pokok pikiran. Nggih, pokok pikiran dari masing-masing surat. Lah insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya saya minta kepada jamaah di At-Taqwa untuk membawa Al-Qur'an beserta terjemahannya. Dados misal intinya ini di ayat ini sampai ini, coba kita baca bareng-bareng, kan dados langsung ngertos, nggih. Karena saya memang betul-betul berkeinginan Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang angel, nggih. Jangan terus ditakut-takuti. Al-Qur'an kuwi abot. Lah nek abot ya ora diturunkan ke sini kok. Genangge petunjuk, nggih. Hudan linas. Kemudian ketika kita tahu Al-Qur'an itu ada petunjuknya, bayinati minal huda, diterangaken petunjuknya napa mawon. Kemudian inilah yang menjadi pembeda. Ngaten nggih? Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini barangkali ini saran saya, tentu monggo diambil baiknya, yang tidak baik ditinggalkan, nggih. Sekali lagi lebih kepada 3 hal ini. Seberapa jauh Al-Qur'an itu memberikan petunjuk untuk kita, yang paling dicari itu dulu. Ditadaburi, ki artinya apa sih? Baca terjemahannya. Baca lagi kok ki bingung maning artine, baca lagi terjemahannya. Enggak usah banter-banter. Nggih. 1 bulan 1 juz insya Allah sudah bagus. Bagaimana ada satu riwayat Nabi itu mudarros dengan Jibril. Nggih. Dalam Ramadannya Nabi itu diajari oleh Jibril. Cara bahasa kita ndarus, nggih. Ndarus. Ndarus itu tidak hanya membaca tapi belajar isinya apa, maksudnya apa, kata niku. Lah Nabi Muhammad dalam satu kisah 1 Ramadan full niku ndarus kali Jibril. Lah niku pinten juz, mohon maaf, berapa kali khatam? Nggih setunggal tok. 1 bulan 1 kali khatam saja. Ngaten nggih? Bukan artinya nanti yang sudah 1 bulan biasa 7 juz, sejuz baik. Ya jangan. Yang 7 juz harus 8
jus. Ngaten nggih, mbok salah persepsi mangke kula yang dosa. Nggih, nggih. Wandewan jus, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih sae, nggih. Nggih. Cabang dan ranting, nggih. Itu sae, nggih. 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 Bengel, tajwid bengel nggih. Enek empun tajwid bengel. Nggih. 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 Nggih bengel. Nggih. Nggih. Untuk melancarkan wande wanjus bagus sekali nggih. Saya sangat. Ini hanya sebuah saran nggih. Nggih. Karena memang targetnya Allah turunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, targetnya 3, hudalinas. Betul-betul dijadikan petunjuk, nggih. Aja ngeyel, asliku ngeten. Lan jaluke petunjuk nang kana-kana, akhirnya Al-Qur'ane diabaikan. Kan sering-seringnya ngaten nggih. Saya mungkin pernah cerita bahwasanya ketika saya mensurvei anak-anak kita pada sekolah jam pira? Jam 7 tat. Subuhane jam pira? Nggih nyengire sami kados ibu-ibune kados Sugi niku. Jawab. Subuhane jam pira? Enggak jawab, mung nyengir. Akhirnya saya langsung tanya lagi, nek umpama nganti telat wedi apa ora? Ya takut tat, makanya jam 6 udah persiapan. Wedi maring neraka apa ora? Bengong. Ya jangan dibandingin begitu tat, enggak membandingin. Justru kita menuju sirotol mustaqim, karena kita minta terus ihdinas sirotol mustaqim, ping 17 minimal. Kan 17 kali nggih? 17 kali. Lah saya pengen menunjukkan kamu jalan yang lurus. Coba bayangkan, kalau kamu bangun subuh nggak telat, apa kepikiran bakal telat maring sekolah? Kata seniku kula, mestine ora usah ngomong jam 6, jam 5 bae wis nata buku, wis macam-macam persiapannya. Tapi kalau hanya takutnya telat sekolah, jelas subuh lewat. Itulah kenapa masyhur kita dengar, kejar akhirat, dunia kamu dapat. Ngaten nggih? Tapi kamu kejar dunia, belum tentu akhirat ndean malah lewat. Kan ngaten nggih? Lah maka saya kembali menggedor, yuk kados niku. Wabtaghi fima taqallah darul akhirah. Ayo bersegera kejar dulu negeri yang kekal itu. Misal walatan sana sih bahkan minat dunia. Lah ini yang kadang cok kepenggal. Dikiranya kalau orang yang ke masjid itu males. Orang gelem kerja ya nang masjid baik. Lah karena saya dari 2021 di masjid, saya sudah banyak mendengar hal-hal semacam itu. Saya bilang sing agak keren. Saya nggak jawab mandan keren. Biasanya nek ngangge nama-nama orang barat kan cok mandan keren. Saya jawabnya begitu. Kata Mark Twain siapa lah golet dewek nang Google. Orang sukses itu berkarya, orang gagal nyari kerja. Lah karena saya kepengen menjadi orang sukses, kata Mark Twain harus berkarya. Karya apa? Ya misal sing maune masjid sepi dadi rame. Sing maune bocah-bocah pada wedi maring masjid, siki priwet carane bocah-bocah betah nang masjid. Nah itu karya nyata. Yang saya kejar sukses. Bukan orang yang biasa-biasa saja.
Saya pengen sukses. Lah kata Mark Twain, orang sukses take more responsibility. Orang sukses itu berani mengambil tanggung jawab yang tidak sebenarnya bukan kewajibannya. Tak tanggung dewek. Ngaten nggih? Sebetulnya saya di Ranting itu bagian lembaga seni budaya olahraga. LSBO. Dados kepenak pekerjaan saya. Pokoknya ngirit-ngiritna bocah maring lapangan, ngirit-ngiritna bocah kondolanan seni. Kepenak kula. Tapi kenapa saya harus ke musola-musola? Dereng onten sing kersa. Nggih ngaten nggih. Jadi saya motivasi orang yang tadi bilang males. Saya itu hard worker. Saya itu gila kerja. Bahkan saya ini mohon maaf ini nggih. Jadi agak keceplosan. Bahkan saya sering pulang dari masjid itu jam 2, jam 3, kados waun dalu nggih jam 3 nembe wangsul. Tidur bentar ngarah ngelurusna gigir, berangkat lagi subuh. Kalau ngomong saya males, kayaknya saya 2 kali lipat pekerjaannya dari kalian. Karena saya tahu saya bakal mati. Saya tahu bakal tua, saya tahu bakal nggak sehat. Kan katanya, kan di hadis bilang, gunakan waktu sehatmu. Ngaten nggih? Lah kalau saya terus buang di luaran sana, mboten onten kesempatan saya balik. Ngaten. Makanya doanya kan atau biasa lazim dibacakan ketika ada keseripahan nggih. Telah meninggal dengan tenang. Jane nggih duka tenang, duka tesih penasaran, mboten ngertos kita. Karena siap ndak siap, muda atau tua, ajal ndak pernah diminta juga datang sendiri. Kata seniko, nggih. Ada yang menyampaikan, jane nyong kepengin kaya jenengan Mas. Tapi urung tayeng. Enggak ada orang tayeng. Enggak ada orang tayeng. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ini untuk terakhir, untuk penutup, saya ingin bertanya lagi. Saya ingin berkisah dulu. Ada satu kisah di era Nabi Musa. Oke, ada era Nabi Musa. Yahudi itu muter-muter, kesesat, nggolet dalan mutar-muter, mboten nate ketemu. Disesatkan Allah 40 tahun. Nggih nate nggih. Nate mireng tahu kalau orang Yahudi disesatkan 40 tahun oleh Allah? Tahu nggih? Itu di era Nabi Musa. Mutar-muter teng Sinai. Kalau sekarang Mesir. Nggih. Mutar-muter 40 tahun. Ndak ngapa-ngapain. Pokoknya nggolet dalan tok isine muter-muter. Dikasih turun makanan dari surga, manna wa salwa. Nggih. Berarti urusan kerja bisa makan apa tidak? Bisa nggih? Yakin? Nek seniki kayane ora tayeng Mas, nek seniki. Jawabannya begitu nggih. Oke. Itu kan Nabi Musa Mas, sudah lama. Ya sudah. Yang agak pendekan, yang agak kesini. Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa Siti Maryam. Ketika mengandung kan teng mihrab terus nggih. Satu ruang yang khusus untuk berdoa. Dan menuju ke mihrabnya Siti Maryam itu berpintu-pintu. Artinya ketika ada orang satu saja yang masuk, pasti ada orang lihat. Ngaten nggih? Tapi karena nggak ada orang masuk, tiba-tiba Siti Maryam keluar membawa makanan. Panganan sekandi, kan ngaten nggih. Bapaknya kaget. Enggak ada yang nganterin kok anak panganan ki. Dijawab Siti Maryam dengan jawaban apa? Min fadli Robbi, dari karunia Allah. Kinten-kinten bapaknya percaya atau tidak? Ora mungkin. Percaya, karena Siti Maryam itu orang yang sangat suci, nggak pernah berhubungan dengan lawan jenis. Percaya bapaknya. Berarti
Kalau ada orang yang suci yang mengatakan hal demikian, ora usah kerja, ora apa-apa, teh yang mangan, percaya napa mboten? Kayane urung bae, Mas. Nggih. Ya usaha. Kan ada ayatnya. Allah tidak merubah satu kaum kalau kaum tidak merubah sendiri. Jawabannya kan niku. Sebetulnya menutupi tauhid kita yang mulai tipis. Kalau saya bismillah, saya telan mentah-mentah saja. Inyong ora kerja, tayang urip. Kula ngaten, dan ini sudah saya minta izin sama ibu saya. Saya tak jadi Siti Maryam. Nggih, teng masjid mawon. Saya minta izin. Dereng percaya ugi? Dereng percaya? Saya kasih kisah lagi berarti. Sama seperti yang saya kisahkan di Arafah. Satu ketika ada anak pengajian seperti ini tentang akidah. Pulang ke rumah sudah dikasih hidangan. Mak, nak, makan. Ibu udah siapin nasi goreng favorit. Oh, tidak ibu. Saya mau makan makanan yang langsung Allah kasih. Loh, ini kan dari Allah. Begitu. Tidak, itu yang masak ibu. Akhirnya, mengkoli makan dewek, ditinggal. Ini nanti kalau mau makan, ibu siapin di kamar. Akhirnya ditinggal, ternyata sampai malam, anak itu belum mau makan. Loh, isi butuh. Akhirnya dipaksa, didulang itu. Biasa, mungkin ibu-ibu juga pernah maksa begitu, okay? Dipaksa. Anaknya lari. Akhirnya naik ke pohon, saking dipaksa terus. Akhirnya bingung, islah bodoh-bodoh aku. Pokoknya kok nek berubah pikiran ke nengingsor ya. Ibunya akhirnya pulang. Saya ndak mau makan kalau nggak Allah langsung yang kasih petunjuk. Pokoknya gah begitu kalau Allah nggak kasih petunjuk yang jelas mentolo. Nah, pada beberapa jam kemudian datang perampok. Nemu, ana panganan ki. Oh, yang satu langsung mau makan. Tapi yang lain jangan. Mungkin ini jebakan ini. Mungkin orang kampung tahu kalau kita mau merampok. Nggih, mau merampok ini. Dan diracun ki dewek aja disit. Mesti ki ana sing jebak. Ternyata dilihat di atas ada anak tadi. Nah, kiye bocah kiye. Suruh turun. Enggak mau turun. Diancam pakai bambu atau apalah atau pakai pedang gitu. Turun. Akhirnya anak itu turun. Pangan. Ndak. Ki mesti ana racune. Ndak, ini betul demi Allah dari ibu saya. Ndak ada makanan, ndak ada racun. Silakan dimakan saja. Ora mungkin. Nek ora ana racunnya mesti kok gelemangan. Bener ndak ada racun. Ya wis mangan. Akhirnya ya Allah, ini petunjukmu begitu. Karena sudah mau dipenggal. Akhirnya dimakan. Kaget perampok sih, alhamdulillah gitu. Lah ini terkait dengan kisah-kisah tauhid kita. Ya. Saya juga tidak sedang menganjurkan nang masjid bae ora usah ngapa-ngapa, ora usah kerja, juga enggak begitu, nggih. Tapi ini ranah-ranah keyakinan. Seringkali keyakinan kita tergeser oleh pikiran kita yang seolah-olah realistis. Padahal wa may yattaqillah yaj'alahu mahrojan, nggih. Barang siapa yang bertakwa demi Allah pasti ada jalan keluar, nggih. Kadang kita mencari cara-cara sendiri. Nggolet cara. Wus, gedebak. Kok sih lagi ngapa? Berjuang demi anak istri. Puasa lewat, duhur lewat, asar lewat. Lagi berjuang gimana? Perjuangan kita laki-laki, kita suami tidak hanya di sini. Ke sana juga nanti. Ngaten nggih? Lah,
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yaj'al lahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu dari mana aja. Biasa. Kadang orang nyangka dijujuki duren. Nggih, kalau mungkin dijujuki duren kula. Lah itu kan kadang nggak disangka-sangka yang begitu. Nggih, tapi itu real, sering kejadian. Lah ini yang saya mengajak ibunda untuk menasihati anak, cucu atau terdekatnya. Yuk, terkhusus saya menasihati diri saya. Kata guru saya, kalau sudah 40 tahun, coba cari makanan yang menenangkan. Kalau sudah 40 tahun ke atas, cari makanan yang menenangkan. Artinya apapun yang membuat hatimu tenang. Berarti sesuatu yang tidak membuat hatimu tenang udah mulai tinggalin. Ngaten. Karena waktunya udah tinggal sedikit. Ngaten nggih? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mbak menawi udah masuk asar. Mohon maaf segala kekurangan. Ngapunten pada kesempatan ini lebih banyak guyon-guyonannya nggih, pangapunten. Kalau ada manfaat, ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan saya menyampaikan, itu mutlak murni dari al-fakir yang masih terus belajar ini. Ngaten nggih. Jadi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.